Apa sih pengalaman pertama yang bikin, wah ini beda banget di Indonesia nih? Suasananya sih Kak, beda banget hiruk pikuknya. Walaupun Jakarta kan memang sehiruk pikuk itu ya. Hmm. Cuma saat mendarat di Charles de Gaulle yang Paris, wah itu lebih hiruk pikuk lagi sih. Dan kayak semua orang tuh di sana kayak they know what they're doing gitu loh. Oh. Jadi kalau pakai bahasa Inggris kadang kayak suka di no cannot speak English kayak gitu kan. Pengennya itu penempatannya itu di mana nih? Penempatan pastinya di Perancis kan, Oh. Kedubes Paris pastinya pengennya di situ. Cuma mungkin kalau memungkinkan di Jerman juga sepertinya mau juga sih Nanti kalau karena tiba-tiba di Arab gimana? nggak apa-apa juga sih. Nggak cuma tetap itu mungkin nanti belajar bahasa Arab dan lain-lain juga kan. Mudah-mudahan dilancarkan sampai ke jadi diplomat ya. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini kita akan mendengarkan kisah seseorang yang pernah mengikuti student exchange di Prancis. Di sini siapa teman-teman yang pengen pertukaran pelajar di Prancis? Nah, pakai program apa? Nah, nanti kita akan bahas dengan Kak Tamara. Sebelumnya Kak Tamara itu lulus SMA, terus ngambil kuliah apa? Kok bisa sekarang bisa sampai ngambil program Erasmus ya kemarin ya? Iya, Erasmus betul. Plus ya? Iya, Erasmus Nah, oke, Plus. boleh diceritain dulu awal mulanya dari SMA deh. Jadi SMA itu aku tuh jurusannya IPS. IPS, oke. Iya, kemudian aku mengikuti kayak SBM gitu-gitu. Dan itu awalnya tuh maunya psikologi, cuma nggak dapet. Kenapa pengen psikologi emang? Lebih tertarik mempelajari kayak human behavior segala Oke. macam kayak gitu. Terus juga akhirnya nggak dapet. Jadi aku mencoba untuk mencari jurusan alternatif, yaitu HI. Oke. Nah dari situ aku mulai ikut model United Nations secara online. Waktu SMA? Iya waktu SMA. Oke. Kemudian kayak semakin tertarik dengan isu-isu global. Jadi semakin yakin untuk memilih hubungan internasional gitu di SBM. Dan ternyata saat SBM akhirnya dapatnya HI di UPNVJ. Kemudian dari situ melanjutkan karir saat kuliah itu di organisasi yang berkaitan dengan HI juga. Kemudian masih meneruskan kegiatan model United Nations seperti itu sih Kak. Tapi saya pengen tahu nih, kenapa ngambil HI? Apakah sebelumnya seneng ngomong pakai bahasa asing atau gimana nih? Oh iya, ya tadi tuh ketinggalan. Jadi memang sejak SMA itu kan ada pelajaran bahasa asing, cuma itu bahasa Jepang dan aku kurang minat kan. Nah jadi aku coba untuk belajar sendiri secara otodidak bahasa-bahasa lain, yaitu Jerman dan juga Prancis. Kayak Wah, gitu. Jerman juga. Iya, Wih, Jerman keren. juga sempat belajar sih Kak. Kayak Sampai gitu. level apa kalau Jerman? Jerman mungkin A1 A2 aja sih Kak, karena nggak pernah tes kayak DELF gitu-gitu kan, kayak gitu. We gets. Ich Lupa. prima. Yes, Ich prima. Masih ingat tadi waktu Iya. SMA. Tadi 4 tahun yang lalu gitu. Iya, sekitar 4 tahun lalu. Oh, luar biasa, Gimana masih ingat ya. kayak- Apa belajar bahasa Jerman? Kenapa belajar bahasa Jerman? Karena kebetulan tante sama mama itu dulu waktu SMA belajar bahasa Jerman. SMA. Iya, jadi mereka ada buku-buku lamanya. Oh, oke. Terus aku lihat kayak arsip-arsip mereka dan kayak mereka kayak ingat juga sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi ya kayak aku mikir kayak kenapa nggak coba juga nih belajar bahasa Jerman gitu Oke, kan. terus? Jadi ya udah aku belajar bahasa Jerman terusin. Kemudian itu tadi merembet ke Prancis. Terus ya sedikit-sedikit Bentar. Kenapa Prancis? ya, Prancis. Tapi ini Kan sulit katanya ngomongnya. iya sih, tapi ini sebenarnya alasannya lucu Apa? sih Kak. Kenapa? Karena aku suka salah satu pemain bola Prancis sih sebenarnya. Siapa tuh? Kylian Mbappe. Oh, kenapa suka dia? Pertama sih mentalitasnya ya. Dia Oh, tuh iya, mentalitasnya parah. Keren banget dan kayak tahan banting. Terus juga dari prestasinya kan banyak ya yang dia ukir terutama saat World Cup 2022. Oh, tapi emang sebelumnya pencinta bola? Iya. Atau karena dia doang? Enggak sih, emang dari dulu pecinta bola sih. Oh, dulu penggemar apa nih? Mau klubnya atau Klubnya? player? Kalau klub sih Barca ya. Wih, Barca mania mana nih? Aduh. Oke, Barca. Kalau pemain? Player mah Neymar sih, Neymar. Wih, Neymar. Terus kayak Mbappe. Terus kalau kayak generasi-generasi barunya mungkin kalau di Barca tuh kayak Pedri gitu-gitu sih. Nah, kayaknya nanti kita ngobrol langsung tentang bahas bola ya dengan kata Marah. boleh. Oke, berarti karena pemain bola ya? Iya, itu salah satu alasan triggernya buat belajar ikutan bahasa belajar bahasa Prancis. Perancis. Iya, Nah, betul. bahasa Perancisnya belajarnya di mana? Otodidak tuh kayak gimana sih maksudnya? Oke, jadi waktu SMA itu memang otodidak dulu melalui Duolingo. Oh, Duolingo. Iya, Duolingo. Kemudian juga suka lihat kayak TikTok atau YouTube yang dalam bahasa Prancis gitu, misalnya kayak vlog gitu-gitu. Kemudian juga kayak komentator kan kalau di Ligue 1 itu
using Fransai. Jadi ya Heeh. udah dari situ aku juga sedikit-sedikit belajar. Oh, terekspos gitu. terus gitu ya bahasanya Iya ya. betul. Oke, dari situ apa cukup belajar mandiri? Itu tadi, jadi semenjak SMA kan kayak ya udah nggak cukup. Akhirnya di kelas ada pilihan bahasa asing. Aku ambil bahasa Perancis di universitas. Oh, di kampus, Di di kampus kampus ada. Kemudian semenjak ada pendaftaran Erasmus Plus dibuka, aku jadi mikir kayak ini kayaknya perlu intensif gitu. Jadi Belajarnya. iya betul. Jadi aku mengambil untuk private tutor selama kurang lebih 25 hari itu, terus juga sambil Duolingo tetap berjalan kan. Terus udah sih paling sama langsung praktis di kelas kan sama teman sama dosen. Oh, ada juga karena HI Karena sih ya. HI, HI iya, betul. kalau HI itu wajib punya kemampuan bahasa asing ya. Iya. Bahasa Inggris itu wajib ya. Wajib bahasa Inggris. Harus ada bahasa yang lain lagi ya. Iya betul. Kalau di UPN itu paling banyak penguasa bahasa asingnya apa aja tuh? Paling banyak ya yang dominan yang paling diminati. Jerman sih Kak, karena waktu Jerman. itu kelas penuhnya Jerman. Jadi aku juga tadinya mau ke Jerman, cuma penuh ya udah aku ambil yang bahasa Prancis, kelas bahasa Prancis. Oh, ke Jerman penuh Gitu. kenapa? Emang banyak yang minat sih Kak, Jerman tuh di UPN ya. Banyak yang minat Jerman. Tapi berarti ada belajar bahasa Jermannya berarti di sana tuh. Ada, di sana tuh ada beberapa pilihan bahasa asing, kecuali yang nggak ada tuh Mandarin. Oh, Mandarin nggak ada. Iya. Berarti Jerman, Prancis, Prancis, Rusia. Kalau nggak salah Arab juga ada. ada, Arab ada. Iya, tapi Mandarin nggak ada, Jepang juga nggak ada. Oh, berarti yang Asianya nggak ada ya, Pak? Iya, malah Eropa ya? iya Oh, betul. oke. Nah, oke. Tadi kan bilang Erasmus ya. Nah, Iya. itu gimana sih ikutan program Erasmus Plus? Dan apa itu Erasmus Plus? Jadi mungkin aku jelasin dulu, Erasmus Plus itu adalah program pertukaran pelajar ke negara Eropa, dan itu wajib untuk mahasiswa aktif di negara-negara kayak negara lain gitu. Nah itu memang tidak untuk mengejar gelar ya, karena hanya untuk student exchange. Oke. Sedangkan perbedaannya dengan Erasmus Mundus itu untuk S2 dan S3 kalau Erasmus Mundus. Dan kalau Erasmus Mundus itu kan di beberapa negara ya, dan beberapa universitas. Iya. Kalau di Erasmus Plus itu hanya di satu negara dan satu universitas seperti itu. Jadi memang beda program. Dan juga untuk di Erasmus Mundus kan itu untuk yang sudah S1, lulus S1. Tapi kalau Erasmus Plus itu wajib mahasiswa aktif. Jadi memang yang masih menjalani studi S1 seperti itu sih Kak. Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen nyobain ngerasain kuliah di luar negeri bisa ikutan program ini. Gratis katanya ya? Iya betul, fully funded semuanya. Fully funded. Oke. Iya. Itu dapat apa aja dan boleh spill nggak sih dapat uang sakunya berapa gitu? Boleh nih. Jadi benefitsnya itu yang pasti kan tuition fee. Tuition fee, oke. Itu free. Oh, Terus juga dapat transport expense itu sekitar 2.000 euro. oke. Kemudian Per bulan ya? itu untuk travel expense aja sih. Jadi kayak untuk flights atau kalau mau jalan-jalan kayak gitu sih Kak. Selama program Iya, 2000 selama itu? program. Iya, itu Atau 2000. selama per bulan? Itu selama program, tapi itu travel expense doang. Oh, oke. Terus kemudian untuk per bulannya itu dapat 850 euro itu per bulan. Kemudian juga dapat beberapa dana lainnya, cuma aku lupa. Pokoknya total tuh selama 5 bulan itu 5.100 euro. 5.100 euro. Lumayan guys. Ya. Bisa buat itulah nabung. Kalau kita di sana yang nggak terlalu hedon ya masih bisa nabung ya. Iya betul, bisa sambil keliling Eropa juga kan. Nah, berarti secara benefit lumayan gede ya. Dan Iya ini sih. Erasmus, nama program itu Erasmus Plus. Iya betul. Nah, itu carinya di mana itu tuh? Paling pertama itu adalah di website tuh, karena kan masih jarang ya, jadi memang harus ke international office universitas kita masing-masing dulu. Oh, Kayak oke. gitu. Nah, kita harus tanya di situ apakah ada skema kerjasama dengan universitas Eropa di dalam kerangka Erasmus Plus, kayak gitu. Kalau ada, nanti dari situ kita mulai sering follow up ke si international office-nya dari institusi kita, kayak gitu. Nanti baru dari situ kita udah tahu universitasnya apa, yang host university-nya, baru kita cari coba kayak di Instagram ada yang namanya ISN, Erasmus Student Network. Dari situ kita bisa DM gitu lebih lanjutnya terkait tentang pemberkasan dan lain-lain. Karena kalau dari International Office Universitas sendiri itu cuma dikasih kayak persyaratan umum sih
Kak, kayak gitu. Nanti selanjutnya itu berjalannya baru nanti ada dokumen-dokumen tambahan gitu dari universitas tujuan kita nanti kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya ada beberapa kampus yang sudah bekerja sama dengan kampus luar negeri. Iya betul, di skema Erasmus Plus. Tapi Iya. harus ada yang kita berarti harus tahu dulu ya yang terafiliasi dengan Erasmus Plus gitu ya. Iya betul Kak, seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk cari detailnya kayak nanti persyaratan detail dan sebagainya itu kita harus nge-DM-DM-an ya sama orang-orang yang sudah pernah di sana berarti ya. Dan juga terutama ke international office universitas kita masing-masing. Yang universitas kita Universitas asal, kita. home university, karena dari situ nanti mereka akan coordinate ke host university untuk dokumen tambahan dan juga persyaratan lain, karena per universitas itu beda-beda syaratnya seperti itu sih Kak. Cuma untuk syarat umumnya itu mungkin CV, terus juga portfolio, kemudian surat rekomendasi dari dosen atau surat keterangan mahasiswa aktif dari universitas asal, kemudian juga motivation letter. Cuma itu biasanya motivation letter untuk apply visa sih, lebih ke apply visa. Oke. Itu Nah, sih Kak. saya pengen tahu kegiatan Erasmus Plus ini ngapain aja sih ketika di sana? Oke, jadi Erasmus Plus ini kegiatan sebagian besarnya itu adalah belajar seperti biasa kita di kelas seperti itu. Kemudian ada kegiatan lainnya karena kan ini memang dinaungi oleh Uni Eropa. Jadi kita harus mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah lokal. Biasanya itu wali kotanya itu akan mengadakan kayak ada welcoming day, terus international dinner. Apa tuh ngapain? Kalau welcoming day itu seperti kayak semua mahasiswi dari negara lain yang datang ke Perancis itu diundang ke balai kotanya gitu. Itu untuk diperkenalkan tentang Erasmus Plus itu apa, terus kemudian kayak kota ini tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi diajak untuk mengetahui lebih dalam tentang kota pembelajaran dan juga tentang beberapa kegiatan ke depannya itu seperti apa. Kemudian ada international dinner, itu ya makan malam biasa. Itu biasanya untuk bonding sih lebih. Terus kemudian kayak networking dengan international students lainnya. Kemudian juga ada semacam acara sore bersama gitu. Itu sore bersama itu, jadi itu kita berkumpul, terus nanti ada games kayak gitu-gitu. Dan itu nanti di situ tuh kita kayak berkenalan dengan warga-warga lokal seperti itu. Jadi warga lokal yang memang sudah menetap lama di situ dan memang asli situ. Jadi kita nanti saling sharing tentang kebudayaan dan lain-lainnya bersama mereka. Kayak gitu sih Kak, beberapa kegiatan pemerintahnya ya. Itu seperti itu. Kalau selama belajar itu ngapain aja belajarnya di kampus? Oke, jadi kalau selama pembelajaran itu jadi kan itu ada 2 kelas gitu Kak terbagi. Yang pertama ada Travaux Dirigés. Apa tuh? Itu artinya kayak direct class itu kayak kelas yang kecil gitu Kak. Jadi kayak kelas kecil di mana kita memang hanya 25 sampai 30 orang dalam kelas. Nah, di situ kita 2 arah gitu, interaksi 2 arah, pembelajaran 2 arah, dan lebih banyak menyelesaikan studi kasus seperti itu, dan juga lebih banyak studi secara berkelompok seperti itu, dan mengerjakan proyek. Ada proyek? Iya, jadi kayak misalnya proyek studi kasus kan aku waktu itu ngambil economic science. Nah, di situ kita ada proyek tentang meneliti kayak unique selling points kayak gitu-gitu tentang suatu brand gitu. Biasanya brand makanan seperti kopi, es krim kayak gitu. Nah, di situ nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi USP, kemudian juga strategi marketingnya dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada course magistro, di mana artinya adalah lecturers, di mana kita tuh hanya satu arah. Jadi hanya dosen yang mengajarkan di kelas amphitheater gitu bentuknya. Di sana bisa sekitar 100 sampai 200 orang seperti itu. Dan di situ kita lebih banyak hanya mendengarkan gitu, mendengarkan dan juga mencatat dibandingkan dengan interaksi atau berdiskusi dengan dosen maupun dengan teman, seperti itu sih Kak. Jadi beda-beda ya setiap kelasnya itu ada yang sifatnya harus kita diskusi dan eksplorasi, ada yang sifatnya itu cuman direct doang ya. Iya betul. Satu arah doang gitu ya. Oke. Nah, ada nggak sih yang berbeda? Kok dulu di UPN atau di kampus di Indonesia kayak gini, terus di sana belajarnya kok beda gitu? Ada yang bedanya kayak gimana sih? Kalau di UPN sendiri sebenarnya untuk kelas kecil namanya itu sama dengan Travaux Dirigés, kelas yang di sana. Kemudian
Kemudian perbedaannya itu yang terasa banget adalah di kelas CM atau course magistro. Karena kalau di UPN kelas besarnya itu online gitu. Jadi nggak ada amfiteater kayak di Poitiers gitu kan Kak. Jadi memang itu terasa berbeda banget, dan walaupun memang hanya satu arah di course magistro, cuma terasa banget bedanya. Kita tuh kayak tetap belajar dengan baik gitu loh. Beda kalau di UPN kan kelas besar itu secara online ya. Jadi lewat Zoom. Jadi memang beda aja gitu, tetap vibes-nya, atmosfernya tetap beda. Jadi lebih kerasa belajar saat di course magistro kayak gitu sih Kak. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu ya kegiatan di sana benefitnya apa, kemudian kegiatan di sananya sudah apa. Oh iya, saya lupa belum jelasin. Kampusnya kemana, namanya apa? Kampusnya Université de Poitiers di sana. Oke, agak sulit. Nah, oke. Nah, ketika ke sana kan udah nyari lewat dari kampus sendiri sama dari DM tadi kan ya, Instagram. Iya, nah, betul. Yang jadi syarat utamanya itu kalau kemampuan bahasa, terutama kalau pengen ke Perancis dulu lah ya. Iya. Persyaratan bahasanya ada nggak sih? Jadi itu persyaratan bahasa tuh harus ada sertifikat kemampuan bahasa Perancis. Level B1. Cuma B1. kalau ada A2 itu nggak apa-apa, tapi nanti dipastikan akan mengambil kelas tambahan di universitas tujuan gitu. Dan harus B1 B2 nanti di kelas tambahannya itu harus lulus. Harus ngambil kursus lagi gitu ya ketika di sana. Harus lulus. Oke, berarti selama 2 bulan B1 B2-nya? B1 B2-nya itu selama, jadi dari September sampai Januari tuh ada terus kelas tambahannya. Kelas. Oke. Berarti kemampuan bahasa Perancis di level B1 ya. Amannya B1 aja lah ya. B1 iya harusnya. Kemudian untuk dokumen akademiknya apa aja yang perlu yang penting banget lah gitu. Ya, untuk dokumen akademik itu CV dalam bahasa Inggris. Oke, nggak pakai Perancis? Enggak, itu harus ITS. Oke. Kemudian portfolio jika ada langsung dicantumkan di CV, linknya gitu, link G Drive. Portofolionya dulu apa tuh? Dulu aku portofolionya itu adalah di bidang creative writing dan public relations. Gitu. Jadi proyek-proyek aku juga aku masukin ke dalam portfolio itu. Kemudian juga motivation letter itu untuk visa sih sebenarnya, cuma disiapkan aja kayak gitu. Kemudian juga untuk transkrip nilai itu harus dalam bahasa Inggris, cuma boleh juga dalam bahasa Prancis gitu. Cuma memang harus diterjemahkan dulu berarti. Harus diterjemahkan. Jadi minta ke universitas kita itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi minta ke aman bahasa Inggris aja ya. Iya, betul kan. Gitu. Terus apa lagi? Untuk dokumen akademik itu aja sih Kak. Mungkin untuk dokumen kayak identitas itu sih yang ada beberapa. Itu kayak akte kelahiran itu wajib dan harus diterjemahkan yang pakai bahasa Prancis, dan itu harus diterjemahkan oleh penerjemah yang tersumpah. Iya. Buat persyaratan visa. Iya, itu untuk visa dan untuk di sana nanti di Universitas Poitiers-nya gitu. Berarti jangan lupa aktenya harus ada ya. Betul, iya. Akte sih. Oke, akte kelahiran berarti harus ada. Terus apa lagi? Kemudian juga untuk identitas itu kayak KTM, kartu tanda mahasiswa itu wajib, karena kan itu menandakan kita juga aktif ya sebagai mahasiswa di. Itu perlu diterjemahkan atau nggak usah? Itu nggak usah. Itu kita cukup bawa kartunya aja. Kartu fisiknya aja ya? Iya, kartu fisik. Bukan fotokopian? Bukan. Oke, berarti KTM udah, terus apa lagi? Kemudian KTP ya. KTP juga. Tapi fisiknya aja berarti ya? Fisiknya aja. Oke. Kemudian kalau ada titre de séjour itu apa kayak izin tinggal di Prancis, kalau memang udah punya dan udah bikin gitu, udah diproses, itu juga boleh dibawa ya Kak kayak gitu. Tapi kalau belum, diprosesnya di Prancis nanti kalau udah sampai. Itu yang ngurus siapa itu tuh? Itu biasa nanti kita dibantu sama koordinator dari Erasmus Plus-nya sendiri. Itu sih Kak paling. Itu tuh ada seleksinya dulu nggak sih ketika kita ikutan student exchange gitu? Untuk dari aku sendiri sebenarnya tuh karena ini pilot project di UPN, jadi tuh memang bukan seleksi tapi kuota Kak lebih tepatnya. Jadi hanya 3 kuota karena pilot project. Cuma kalau aku perhatiin kayak di universitas lain itu memang ada seleksinya gitu, kayak di UNY, terus kemudian di Universitas Tanjung Pura itu memang ada seleksinya dan juga dibatasi sih Kak. Beruntung kata Marah. Karena pilot project itu. Berapa orang waktu itu yang berangkat dari UPN? UPN 3 Kak. 3 orang. Berarti satu batch itu 3 orang. Iya, satu batch 3 orang. Kebetulan batch berapa waktu itu? Batch pertama kalau untuk di UPN-nya. Jadi memang pionir perdana, ya. Iya. Oke, nah kemudian kalau bikin motlet yang buat ke kedubes gitu ya, ada triknya nggak sih? Jadi mungkin triknya itu untuk motlet itu pertama kita harus menjelaskan kayak kita tuh asalnya dari mana, institusi yang menaungi kita tuh apa, kemudian tujuan kita membuat motletnya ini apa, dan harus jelas kayak misalnya mau apply untuk Erasmus Plus di universitas tujuannya juga harus jelas namanya, kemudian juga rencana saat kita belajar itu nantinya
apa itu harus dicantumkan juga Kak, seperti itu. Jadi harus jelas itu tadi, kayak pertama identitas, kemudian asal institusi, kemudian tujuan kita apa, kemudian rencana kita ke depannya tuh apa, kayak gitu Kak. Berarti harus lengkap ya, mulai dari why-nya, why ya, kenapa kita harus ke sana, kemudian bagaimana kita di sana ya, Iya, harus betul. jelas dan detail berarti ya. Iya, harus 5W1H kayak gitu. Oke, nah terus motivasi letter sudah selesai. Kira-kira tahapan apa lagi yang benar-benar yang harus penting banget sama teman-teman sobat ketahui gitu? Mungkin paling penting itu adalah harus perhatikan timeline, Timeline. untuk apply-nya ya Kak. Apply apa Karena tuh? untuk apply Erasmus Plus ini, Oke. karena biasanya itu dibuka di pertengahan tahun. Jadi sekitar Juni-Juli Juni-Juli itu mulai pembukaan. itu mulai pembukaan. Oke. Kemudian karena biasanya berangkatnya itu di September atau Agustus akhir. Jadi bukanya tuh udah Juni-Juli. Jadi kita harus persiapkan diri berarti di sebelum Juni-Juli kan. Berkas-berkas dan lain-lainnya iya, gitu ya. apalagi untuk sertifikasi kemampuan bahasa Perancisnya. Oh iya. Iya, jadi kan itu perlu, apalagi kalau yang memang seperti aku misalnya perlu intensif kayak sebulan gitu-gitu kan, berarti harus mundur lagi tuh persiapan. Jadi memang jauh-jauh hari, jadi harus perhatikan timeline sih Kak. Berarti Maret, April tuh harus benar-benar selesai dulu belajar bahasanya Iya, gitu ya. itu betul. Jadi pas sertifikasinya itu ada waktunya nggak sih? Maksudnya ada setiap bulan ada atau kayak gimana gitu? Sertifikasi bahasa Prancis khususnya itu kan DELF yang kita pakai ya. DELF itu biasanya dia dibuka di bulan November kalau akhir tahun. Kemudian kalau pertengahan tahun itu kalau nggak salah April deh, April Juni gitu itu udah ujiannya gitu Kak. Itu untuk DELF ya. Kalau untuk DELF aku kurang tahu sih, karena kan itu udah C1, C2 ya. Iya betul. Jadi, Nah makanya harus dipersiapkan kalau bisa ya April tuh udah selesai lah belajar bahasanya ya, sama harus betul. punya sertifikasi. Iya. Jadi Juni Juli itu udah persiapan apply itu udah lengkap berarti ya. Iya. Oke. Betul. Nah ketika sudah selesai nih persiapan administrasi kan tadi udah jelas ya. Mulai dari officer internasionalnya kan dari kampus kita sendiri. Kira-kira step apa lagi yang agak struggle gitu? Oke, yang struggle itu sebenarnya di pengisian dokumen tambahan. Jadi syarat khusus gitu dari universitas tujuan kita, dari host university kayak gitu. Apa tuh kayak gimana? Karena di situ tuh banyak ada beberapa kayak application form dan itu full bahasa Perancis. Dan benar-benar full. Jadi kita memang harus koordinasi dengan international office dan dosen koordinator yang bisa bahasa Perancis. Di situ jadi kita akan ngisi bareng-bareng karena memang nggak boleh diisi secara online. Jadi memang harus printed. Jadi handwritten gitu Kak. Jadi harus dibawa ke sana juga dokumen asli yang handwritten, full Perancis. Nah itu cukup ribet karena kita harus back and forth, bolak-balik kampus, ke Dubes segala macam. Dan itu karena dari ke Dubes juga kadang diperlukan juga dari keterangan di universitas tujuan kan, kayak gitu. Jadi itu memang untuk persyaratan khususnya itu banyak sih Kak, application form biasanya. Oh bentukannya application form yang harus diisi manual dengan tangan ya? Tangan. Terus kemudian juga perlu dokumen akomodasi. Akomodasi di sana harus udah jelas dulu kita mau tinggal di mana. Kemudian juga biasanya di sana itu kita harus tinggal di krus, jadi tuh kayak flat atau apartemen khusus untuk mahasiswi di Perancis kayak gitu, karena nanti itu akan disubsidi juga nanti ada di Krus? Iya krus. Oh. Itu housingnya gitu. Kayak apartemen? Iya kayak apartemen, tapi untuk mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Perancis seperti itu. Oke, nah berarti ketika sudah nyampe sana nih ya, nah udah selesai, apa sih pengalaman pertama yang bikin wah ini beda banget di Indonesia nih gitu? Suasananya sih Kak, kayak beda banget hiruk pikuknya. Walaupun Jakarta kan memang sehiruk pikuk itu ya. Cuma saat mendarat di Charles de Gaulle yang Paris, wah itu lebih hiruk pikuk lagi sih. Dan kayak semua orang tuh di sana kayak they know what they're doing gitu loh. Jadi kayak jarang banget ada yang nanya kayak ke officer kan, kalau di Jakarta gitu-gitu kayak kita nanya ke staff di MRT, LRT atau bandara tuh wajar ya. Kalau di sana tuh kayak bener-bener ya udah sendiri gitu loh, kayak kita tuh udah tahu masing-masing mau ngapain, mau kemana, mau ke jalur mana kayak gitu-gitu, ngambil baggage segala macam, itu udah semua udah tahu sendiri gitu. Terus jadi kayak untuk orang asing gimana dong? Nah untuk itu jadi kan ada beberapa officer memang kan Kak di situ. Jadi ya kita memang coba tanya-tanya sedikit kayak pakai bahasa Perancis, karena kan memang kalau pakai bahasa Inggris kadang kayak suka di no cannot speak English kayak gitu kan. Jadi ya udah, jadi kayak coba-coba pakai bahasa Perancis sedikit, terus di guide sama dia. Udah habis itu kita juga coba sendiri pakai kayak guidelines kan, di situ kadang kayak ada maps denahnya gitu. Kita pakai kayak gitu sih. Jadi kayak coba-coba sendiri juga. Kalau di Perancis itu memang
wajib banget belajar bahasa Prancis itu ya tujuannya. Iya, Karena di sana orang-orang Prancis itu nggak mau pakai bahasa Inggris iya gitu nggak ya. mau. Sebenarnya mereka bisa sih sebenarnya ya. Iya, cuma emang nggak mau. oh. Gitu sih. Oke, nah ketika berarti sudah sampai landing, berarti masuk ke perkuliahan. Iya. Oke, di perkuliahan ada struggle atau tantangan yang paling besar nggak sih? Oke, kalau di kuliah itu struggle terbesar itu lagi tadi language barrier. Ya, Karena bahasa kan lagi. karena kan yang dipakai itu adalah bahasa formal di pendidikan ya. Mm-mm. Jadi memang beda dengan daily convo yang kita udah pelajari saat kursus ataupun di Duolingo ataupun di kelas gitu kan, di Terus itu kelas. bisa paham? Akhirnya lama-kelamaan paham karena kan juga ada dikasih silabus Heeh. dan kita belajar kan dari situ. Jadi kita memang belajar mandiri juga dan belajar kelompok juga sama teman-teman. Jadi semakin hafal dan juga kan ada teman yang memang mengejar gelar sarjana di sana dan tergabung dalam PPI gitu. Ya kita belajar sama dia juga sih. untuk Orang bahasa. Indonesia ya. Iya, orang Indonesia. Oh, jadi lebih bisa makin paham. Makin paham, iya betul. Oke. Gitu Nah, sih. di situ berarti kita juga harus menjalin komunikasi juga ya sama orang-orang yang di sana ya. Iya, Baik itu betul. dari negara kita, mahasiswa kita ataupun yang lain juga berarti ya. Iya betul. Terutama juga dari Erasmus student lainnya gitu. Karena kan dari oke. Erasmus student itu mereka memang international student. Mm-mm. Ada yang dari negara-negara Slavik, kemudian ada Oke. juga dari negara-negara Asia Timur, Asia Mm-mm. Selatan gitu. Jadi memang diverse banget gitu dan network itu memang harus karena nggak bisa bertahan dengan orang-orang Indo sendiri gitu juga kan, karena memang harus dari international student lainnya juga gitu. Di sana itu ikutin kegiatan-kegiatan apa lagi sih? Ada kegiatan internasional lagi nggak sih di sana? Iya, di sana tuh ada yang aku sebutkan tadi, asosiasi Erasmus Student Network atau ISN. Di situ kita tergabung dalam ISN. Nah, di ISN itu biasanya kegiatannya itu seperti UKM di kampus Indonesia gitu. Oke. Cuma ini Fokusnya ke apa? fokusnya itu lebih ke kreativitas, kemudian ke networking, Oke. kemudian ke kemampuan bahasa. Itu juga. Jadi memang kita tuh di sana belajar bahasa bareng melalui kegiatan kayak misalnya melukis bersama kayak gitu-gitu. Itu berarti bukan hanya orang Indonesia aja, ini bukan Indonesia, berarti semua ya berarti ya? Bukan. Iya, semua international students gitu. Oke. Gitu sih. Tapi memang orang Prancisnya sedikit karena jadi lebih banyak international students itu tadi sih. Yang bikin Katamara senang di situ apa? Yang bikin senang banget itu? Di organisasi ini yang bikin senang banget, pertama eventnya itu benar-benar beragam dan setiap minggu tuh ada. Jadi tuh di ISN itu di Instagram mereka dan juga di grup WhatsApp itu tuh ada memang kalendernya gitu, weekly planner gitu. Oke. Dan itu memang per minggu itu padat dan itu memang bukan hanya padat yang nggak jelas gitu loh Kak. Jadi memang kita dituntut di sana untuk memang tetap belajar sambil ngobrol, sambil juga networking kayak gitu-gitu. Terus kegiatannya juga melukis, kemudian juga kayak masak-masak. Seni ya? Iya, seni, kemudian kayak masak-masak makanan lokal. Jadi kita nanti bawa masing-masing makanan lokal itu kayak gitu. Terus ada nggak situasi yang, waduh saya tuh kayaknya pengen cepet-cepet pulang atau apa gitu nggak di situ? Ada sih Kak, kayak beberapa kali itu kan, karena kalau di Perancis itu kan ujian terus, banyak ujian ya Kak. Bener-bener ujian. Ujian apa sih? Jadi tuh kalau di Perancis dinilainya tuh bukan dari presensi. Bukan kehadirannya ya? Malah dari ujian gitu loh. Nah ujian ini tuh kayak bisa berapa kali ya, jadi tuh kayak satu mata kuliah bisa 3-4 kali ujian gitu. Dan itu kan ujian terus, dan itu ada, aku waktu itu ambil 6 mata kuliah ditambah 1 les ini kan. Dan les ini juga ada ujian-ujian, ada bahasa, tes. maksudnya? Iya, les bahasa, ada tes, ada ujian-ujian lagi. Nah itu mungkin kayak beda banget gitu sama kayak di Indonesia, kayak nggak bisa, kayak pengen pulang, kayak pengen belajar di Indonesia aja lagi gitu. Karena terlalu banyak ujiannya itu, gitu sih paling. Oke, Gitu tapi sih. ada nggak hikmah yang bisa diambil ketika dengan kondisi tersebut? Hikmahnya mungkin kayak aku jadi lebih bisa handling situation under pressure gitu loh Kak. Dan kayak terbiasa untuk menghadapi orang-orang dengan berbagai latar belakang juga kan. Kemudian juga memperlancar bahasa asing juga gitu. Terus juga hikmahnya mungkin jadi bisa lebih menghargai hal-hal kecil gitu sih Kak. Indonesia kan mungkin kayak ya udah, karena kita udah terbiasa dengan kayak gini sehari-hari, jadi kayak bisa menyepelekan hal-hal kecil gitu. Kalau di sana kita kan mandiri dan emang harus ini, jadi lebih menghargai proses-proses kecil juga, di mana kayak harus belajar sendiri, sesimpel kayak mempelajari metro atau bis gitu-gitu atau tram.
itu kan harus belajar sendiri juga kan. Jadi sesimpel itu aja, itu hal-hal kecil, proses kecil yang memang nanti dampaknya besar, dimana berguna nanti di saat kita memang pergi lagi ke luar negeri lain, udah mengerti kayak gitu. Kemandirian ya. Iya betul, kemandirian. Oke. Nah, saya pengen tahu dari sini sudah ngikutin program Erasmus, sudah mengikuti program-program internasional gitu kan. Harapannya ke depannya karirnya pengen jadi apa sih sebenarnya Kak Tamara ini? Panjang perjalanan aku yang udah terekspos ke dunia internasional ini, mungkin aku ke depannya memang akan berkarir di bidang diplomasi pastinya kan. Kemudian berkaitan juga dengan foreign affairs gitu. Kemudian juga public relations juga masih bisa sih. Jadi aku mungkin akan ke arah seperti itu. Berarti yang pertama diplomasi dulu berarti ya? Betul. Oke, diplomasi. Berarti pengen jadi diplomat dong? Semoga sih Kak. Semoga. Oke, tahun depan katanya pembukaan ya? Pembukaan, iya. Buat ini sek dulu ya? Ya, ini betul, sek dulu. Nanti mau coba join? Sepertinya mau, yes, tapi mantap. lihat nanti. Ya, mudah-mudahan dengan banyak pengalaman seperti ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan nanti juga sudah ada di Prancis juga. Amin. Jadi diplomat di Prancis ya, ikutan sek dulu ya. Oke, baik. Oke, berarti kalau seandainya diplomat nggak jadi, ini seandainya aja ya. Kita harus ada backup plan kan? Iya betul. Nah, kira-kira bakal karir ke bidang apa tuh? Mungkin kayak foreign partnership, kayak kerjasama internasional kan banyak ya kalau di perusahaan. Iya, terutama di MNC, multinational corporations. Jadi mungkin bakal ambil ke situ atau enggak ambil ke PR kayak tadi aku bilang, public relations, karena kan udah coba kayak networking gitu-gitu dan udah berada. Udah bangun networking dari sekarang? Udah sih Kak. Jadi kayak ya sambil-sambil gitu kan. Jadi ya udah bisa dari situ sih mungkin. Kemudian kayak kenapa ambil PR juga karena kan udah dari pengalaman sebelumnya juga pas lagi jadi PO di MUN gitu-gitu itu kan juga udah menghadapi orang dengan berbagai ini ya kanal interaksi. Jadi kayak mau coba ke PR gitu sih Kak. Setelah tahu nih kira-kira gambarannya mau berkarir di bidang diplomat, kalau enggak ya di bidang PR sampai ke PR gitu ya. Nah, kira-kira dari pengalaman kemarin ke luar negeri itu tuh sebenarnya mendukung nggak sih ke karir Kak Tamara sekarang? Kalau dari pengalaman luar negeri itu pastinya mendukung ya, terutama di bidang diplomasi tadi. Kalau misalnya memang akan berkarir di bidang diplomasi, karena kan yang pertama itu ya kemampuan berbahasa asing. Kemudian juga yang kedua itu sudah menghadapi berbagai orang dengan diverse background. Jadi pasti tahu cara berkomunikasinya bagaimana seperti itu. Kemudian juga mendukung mungkin dari sisi itu tadi kayak background kita, basic knowledge tentang international relations itu sendiri kan Kak. Jadi mungkin itu sih Kak. Karena sudah ada basicnya itu ya mudah-mudahan bisa keterima gitu ya. Iya semoga sih. Oke, nanti saya pengen tahu kira-kira impiannya, pengennya itu penempatannya itu di mana nih? Penempatan pastinya di Prancis kan, Kedubes Paris pastinya pengennya di situ. Cuma mungkin kalau memungkinkan di Jerman juga sepertinya mau juga sih, karena kalau tiba-tiba di Arab gimana? Gak apa-apa juga sih, cuma tetap itu mungkin nanti belajar bahasa Arab dan lain-lain juga kan. Cuma kayak pengen di Jerman dan Prancis karena kan memang basicnya udah pernah kayak coba belajar bahasanya dan juga udah tahu beberapa kebudayaannya sedikit, jadi mungkin itu sih. Mudah-mudahan dilancarkan sampai ke jadi diplomat ya. Karena memang diplomat itu enaknya itu ketika kerja dan gajinya itu ketika di luar negeri kan. Gajinya dolar. Betul. Kalau di Indonesia kan gajinya rupiah. Kalau dia sudah ke luar negeri, gajinya tugasnya pasti digajinya dengan euro atau dolar kan. Nah, itu enaknya tuh. Ya mudah-mudahan ya lancar selalu dan sukses dan selalu menginspirasi. Dan kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang sedang berjuang saat ini ya, yang aku lagi kuliah harus ngapain ya biar persiapan karirnya matang, biar karir tadi kan kalau Kak Tamara sudah bangun networking dari sekarang kan, biar seandainya nggak jadi diplomat nanti ada opsi plannya yang lainnya kan. Nah, dari Kak Tamara sendiri gimana nih pesannya buat teman-teman? Silakan. Mungkin buat teman-teman terutama yang masih di jenjang kuliah ya, itu kalau bisa dari semester awal coba bangun networking dengan siapapun. Kemudian juga yang kedua itu membangun kemampuan berbahasa asing, karena itu memang penting banget. Dan itu harus di luar bahasa Inggris sih Kak. Gitu. Jadi kalau bisa bahasa-bahasa yang memang resmi dipakai di PBB seperti bahasa Inggris, Mandarin. Kemudian juga jangan takut untuk mencoba apapun, kayak ikut event seperti kayak event internasional. Biasanya juga kayak MUN itu kalau bisa
nggak apa-apa ikut aja karena kan ada opsi online juga. Jadi kalau mungkin masih malu atau takut bisa ikut yang online dulu gitu. Nanti lama-lama merambah ke organisasi lainnya gitu, bisa kayak ISEC juga gitu-gitu. Jadi memang yang kalau bisa ikut organisasi skala nasional atau internasional kayak gitu. Jangan cuman berkutit di organisasi dalam kampus gitu, karena memang biar lingkup networking kita lebih luas, bisa tahu banyak hal-hal baru gitu loh, kayak broaden our horizon of knowledge. Setelah itu kalau mau mempermatang karir, jenjang karir, itu coba untuk magang dari semester awal atau pertengahan semester. Nah kemudian dari situ perbanyak juga magang, misalnya kayak Magang mandiri maksudnya ya? Iya, magang mandiri. Karena kan kalau magang dari mitra kampus atau dari yang program pemerintah itu kan terbatas ya. Jadi coba magang mandiri sebanyak-banyaknya. Mungkin itu sih untuk karir. Oke, Gitu sih. thank you Kak Tamara sudah memberikan insight-insight yang menarik buat teman-teman yang pengen memulai karirnya atau studinya di luar negeri. Terutama untuk teman-teman yang pengen berkarir atau studi di Prancis, juga teman-teman bisa mempersiapkan kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Prancis ataupun bahasa Jerman. Nah, teman-teman juga bisa belajar di Info Jerman. Kalau untung belajar bahasa Jermannya, kalaupun bahasa Prancis, teman-teman bisa belajar di Mese Prancis. Nanti silakan kunjungi Instagramnya. Dan untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya terkait dengan program-program Erasmus Plus, bisa juga mungkin tanya-tanya ke Kak Tamara di link-in-nya kali ya. Iya, Nah, boleh link-in-nya tuh link-in-nya. Kak Tamara apa tuh? Di LinkedIn aku Tamara Pinka Teresia. Nah, nanti silakan teman-teman cari link-in-nya dan silakan kirim pesan aja kali ya. Kali Iya, kirim pesan boleh, kira-kira silakan. Kak, gimana sih pengalamannya mengambil program Erasmus Plus ini kayak gitu, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya gitu ya. Iya. Kalau nggak ke Perancis misalnya ke Jerman juga nggak apa-apa, ataupun ke yang negara lain juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu persiapannya dengan matang. Karena tadi sudah dijelasin bahwa ada beberapa hal yang harus teman perhatikan, mulai persiapan dokumen, kesiapan mental ya tadi kan. Iya, betul Kemudian banget. jadi jangan sampai ketika sudah di sana teman-teman malah jadi bingung, kemudian nanti pengen balik lagi ke Indonesia. Balik sih nggak apa-apa ya, cuman maksudnya selama program janganlah dulu gitu ya. Betul. Nah, jangan sampai juga teman-teman juga kebingungan ketika di sana kayak tadi kan. Aduh, bingung ya nanti naik kendaraannya apa, sedangkan di sana itu orang-orangnya sudah tahu apa yang mereka harus lakukan gitu ya. Betul. Sementara kita ya masih kebingungan. Tapi untungnya kalau kita sudah tanya-tanya ke orang yang tepat, sudah punya pengalaman, artinya nanti teman-teman sudah ada pengalaman. Oh, kalau kemarin saya turun dari airport itu misalnya ke sini terus ngapain lagi. Nah, jadi nggak terlalu bingung lah gitu ya. Betul. Oke, thank you teman-teman. Apabila kisah ini sangat bermanfaat buat teman-teman, silahkan like dan komen serta share kepada saudara atau teman-teman kalian. Atau kalau teman-teman pengen kisahnya diangkat di podcast Cerita Outcast, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti kita akan undang di podcast Cerita Outcast selanjutnya. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Outcast selanjutnya.